Halo teman-teman, teman-teman ingin menjadi seorang content creator? Teman-teman seorang pemula sama seperti saya? Oke, untuk jadi seorang content creator yang berkualitas, teman-teman harus memiliki ide, memiliki topik, memiliki pengetahuan yang cukup, bakat dan minat, serta kreativitas, dan juga kemauan, komitmen, serta konsistensi. Jadi teman-teman harus mau gak mau harus banyak belajar, jangan malas untuk belajar. Kuncinya adalah belajar dan belajar. Maka dengan begitu teman-teman akan bisa upgrade skill teman-teman dari sedikit demi sedikit. Jangan takut salah, dari salah teman-teman bisa belajar untuk benar. Jangan terlalu fokus pada omongan lain, fokus saja pada prinsip diri sendiri untuk selalu belajar. Nah, ada beberapa tips yang bisa teman-teman pemula, content creator pemula seperti saya juga, untuk memulai dari awal. Oke, let's check it out. Teman-teman, siapa yang tidak kenal dengan profesi content creator? Tentu sudah banyak orang yang mendengar istilah content creator dan sudah tidak asing di telinga masyarakat kita Indonesia dan dunia. Saat ini profesi content creator sedang naik daunnya, sedang digemari oleh masyarakat dunia. Hal ini karena profesi ini tidak dibatasi oleh usia, gender, atau pendidikan, dan siapapun bisa menjadi content creator seperti saya dan kamu juga. Perkembangan pesat sosial media juga menyebabkan banyak orang beralih dari offline menuju dunia online. Banyak pengguna platform sosial media naik pesat dan konten-konten yang trending pun bergilir setiap bulan dan tahunnya. Teman-teman bisa lihat di media. Apa sih content creator itu? Content creator adalah julukan bagi orang yang membuat konten di sosial media. Bagi sang content creator, konten yang dibuat biasanya bertujuan untuk membangun personal branding mereka, kita dan kamu. Sementara dalam dunia pekerjaan, konten dibuat oleh para content creator dijadikan sebagai strategi marketing untuk menjual brand mereka. Ada macam-macam bentuk konten yang dibuat oleh seorang content creator seperti video, foto, infografik, podcast, artikel, dan juga blog. Dan karena tinggi minat dari masyarakat dunia untuk beralih profesi menjadi seorang content creator, di tengah popularitasnya yang kian naik, banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi content creator yang hebat. Dan jika kita ingin menjadi seorang content creator yang sukses, kita pasti mencari cara yang cepat dan tepat, instan. Namun tidak semua orang bisa menjadi pembuat content creator yang berkualitas, yang menghasilkan kreator yang konten yang berkualitas. Karena pada dasarnya profesi menjadi content creator tidak bisa seinstan yang kita bayangkan, karena ada banyak proses, ada rule-nya, ada aturannya, ada step by step-nya. Dan jika kita memiliki keterampilan, pengetahuan yang cukup, skill, niat, konsistensi, dan penuh kreativitas serta komitmen untuk mau belajar, maka potensimu bisa diasah untuk menjadi seorang content creator yang hebat. Content creator membuat dan menyuguhkan konten yang berkualitas yang bisa menarik banyak minat audiens, dan kita perlu berkembang secara dinamis. Kontenmu akan menjadi personal brandingmu serta akan menjadi marketing brand bagi klien kamu untuk menembus target pasar dengan menarik banyak audiens dari sebuah konten yang menarik dari konten yang kamu buat. Nah, bagi kita content creator pemula seperti saya dan kamu juga, ada tips-tips untuk menjadi content creator yang berkualitas. Oke teman-teman, berikut tips untuk menjadi seorang kreator pemula. Yang pertama, teman-teman temukan niche teman-teman sesuai dengan bakat, minat, serta pengetahuan yang teman-teman miliki untuk menjadi seorang kreator, menghasilkan konten yang berkualitas untuk audiens teman-teman. Artinya teman-teman cari satu ide konten sesuai dengan bakat dan minat teman-teman, sehingga konten teman-teman menjadi satu tema konten yang konsisten dan intensif. Misalnya ibu-ibu yang hobi masak, nah itu ayo ibu-ibu yang hobi masak, edukasi audiens untuk menjadi kreator memasak dan bisa mengembangkan bakat memasaknya. Jika ada yang hobi traveler, bisa bikin vlog traveler dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentukan platform yang teman-teman ingin gunakan. Misalnya konten di FB Reel Video dan IG Reel Video, dan mulailah dari satu platform sosial media dulu dan selanjutnya kembangkan ke media yang lain. Yang berikutnya adalah buat konten yang berkualitas sehingga mampu menarik minat audiens teman-teman. Tentunya untuk bikin konten teman-teman harus memiliki pengetahuan tentang
editing yang minimal ya, di lain selain peralatan. Yang berikutnya adalah konsistensi teman-teman untuk terus membuat video berkualitas, dibuat dan diunggah di sosial media teman-teman, sehingga makin menarik minat para audiens teman-teman, follower teman-teman untuk berinteraksi. Yang berikutnya, teman-teman wajib menggunakan sosial media dan memanfaatkan kekuatan sosial media untuk promosikan konten teman-teman. Tanpa sosial media mana bisa, misalnya seperti Facebook, Twitter, IG, LinkedIn dan sebagainya, sebarkan di situ dan interaksi dengan audiens teman-teman, sehingga dari interaksi itu teman-teman dan dengan audiens dan follower teman-teman bisa terus terkoneksi dan terhubung, bukan hanya instan saja tapi terus saling support, saling dukung. Yang berikutnya adalah teman-teman jangan takut untuk mencoba dan mencoba, jangan takut untuk bereksperimen meskipun konten teman-teman ke gado-gado, kayak saya ini gado-gado saat ini, nggak apa-apa, itu adalah eksperimen. Nanti dari situ teman-teman bisa lihat yang mana topik atau ide konten teman-teman yang cocok, dan jika sudah menemukan, teman-teman bisa gunakan itu dan stop untuk gado-gado lagi. Yang berikutnya adalah teman-teman harus selalu belajar, upgrade terus untuk berkembang, jangan takut untuk belajar, karena menjadi content creator perlu banyak belajar, baik dari tutorial, ikuti kursus, membaca, mendengarkan nasihat orang lain, artikel dari orang lain. Itu sangat penting untuk upgrade. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan apa yang saya sampaikan tentang tips untuk menjadi seorang content creator pemula, dan harapan saya semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman untuk selalu belajar dan belajar. Jangan takut untuk salah, upgrade terus skillmu meskipun kamu tidak punya basicmu masih kecil. Jangan takut untuk belajar, jangan terlalu banyak melihat dari mereka yang sudah memiliki privilege tersendiri, baik itu kreativitas yang tinggi. Kita pun bisa punya kreativitas asal kita mau untuk belajar. Temukan bakat dan minat kalian. Itu saja. Terima kasih dan salam sejahtera. Jangan lupa bahagia. Merdeka.